Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang model matematika sistem antrian pada mata kuliah pemodelan matematika. Adapun beberapa subbab yang akan kita bahas yaitu pendahuluan, lalu teori antrian, dilanjutkan model sistem antrian, single channel model MM1, dan terakhir multiple channel model atau MMS. Kita mulai dari pendahuluan. Antrian. Nah, tentu kita sering menjumpai antrian ya di mana-mana. Bisa dia berupa antrian orang ataupun nanti antrian barang. Terutama untuk antrian orang. Biasanya kita mengantri untuk mengambil uang di ATM, ya, atau antri membeli tiket di bioskop, atau kita biasanya antri untuk membayar ya di kasir, antri saat membayarkan uang di bank dan seterusnya. Sering kita jumpai antrian. Tapi antrian tidak terbatas antrian orang, bisa juga antrian barang. Contohnya dokumen lamaran kerja. Jadi antrian dokumen lamaran kerja di HRD misalkan. Atau mobil yang akan dicuci. Antrian di tempat pencucian mobil, mobil antri akan dicuci. Atau bisa juga antrian barang di gudang ya yang akan diambil dan seterusnya. Kita sering menjumpai antrian, baik antrian manusia, orang, ataupun antrian barang. Sekarang, lamanya waktu menunggu itu bergantung terhadap kecepatan pelayanan. Nah, tentu kalau yang melayani itu dia cepat, ya, melayani cepat, maka nanti kita menunggunya tidak akan terlalu lama. Pertama, teori antrian itu dikenalkan oleh A.K. Erlang tahun 1910, jadi sudah sangat lama ya. Teori antrian itu berkembang sejak 1910. Awalnya masalah yang muncul yang dipelajari oleh A.K. Erlang tadi, masalah operator telepon yang menjadi kewalahan melayani para penelpon di waktu-waktu sibuk, sehingga penelpon harus antri cukup lama menunggu antrian untuk dilayani. Nah, jadi misalkan nih, kalau dalam zaman dulu gitu ya, masih sangat familiar di telepon umum ya, telepon umum, kalau kita ingin telepon itu harus antri dulu. Nah, apalagi kalau jam-jam sibuk gitu ya, yang mau telepon itu banyak orang, maka harus menunggu lama dan si operatornya juga jadi kewalahan gitu ya, karena yang antri akan jadi sangat panjang dan nanti yang antri tadi pasti banyak protes ya, kenapa antrinya bisa lama sekali. Nah, maka dari situ si A.K. Erlang ini mempelajari yang namanya sistem antrian. Nah, sekarang contoh yang lain, antrian di rumah sakit. Nah, rumah sakit nih kalau kita ke rumah sakit sering kita jumpai adanya antrian. Situasi kehidupan nyata di rumah sakit. Nah, pertama, menunggu untuk melakukan pendaftaran di rumah sakit. Jadi awalnya kita datang ke rumah sakit ya, itu datang saja sudah antri ya. Datang untuk mendaftar itu sudah antri. Nah, sudah antri gitu ya. Terus nanti misalkan kita ingin membeli obat ya, membeli obat di apotek kita harus antri lagi. Menunggu giliran menggunakan fasilitas rumah sakit, ya ini misalkan menunggu untuk dilayani dokternya gitu ya. Ini juga antri. Apalagi misalkan menunggu fasilitas lift ya, misalkan itu juga antri. Menunggu di ruang radiologi. Nah, kalau kita periksa di radiologi itu juga harus antri dulu. Menunggu di ruang pemeriksaan, kita akan periksa dengan dokter, dokter yang melayani karena dia terbatas gitu ya. Maka dia pasti menunggu dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ke rumah sakit gitu, kita ketemu banyak sekali antrian ya. Ternyata banyak sekali antrian dari kita datang ya
sampai selesai kita bayar, kita ambil obat, itu antri terus di mana-mana ada antrian. Nah, maka sangat krusial ini antrian di rumah sakit itu. Nah, pertanyaannya siapa yang senang menunggu? Ada di sini yang senang menunggu? Nah, tentu tidak ada satu orang pun di dunia ini yang senang menunggu. Pasien jelas tidak. Nah, kalau di kasus rumah sakit ini jelas pasien tidak suka menunggu ya. Dia sudah datang jauh-jauh untuk periksa, dia dalam keadaan sakit ya. Apalagi kalau pasiennya tadi dalam keadaan sakit, dia harus menunggu lama, tentu ini sesuatu yang tidak mengenakan sekali. Apakah pemilik rumah sakit juga senang kalau ada yang menunggu? Nah, tentu pemilik atau direktur rumah sakit juga tidak senang lama menunggunya, sebab dapat menimbulkan biaya yang lebih, membutuhkan biaya ruang lebih untuk menunggu. Nah, jadi jelas si direktur rumah sakitnya juga nggak mau ya si pasiennya tadi menunggu terlalu lama. Karena di situ akan mengeluarkan biaya yang lebih. Biaya lebih ini dalam artian misalkan harus menyediakan ruang tunggu yang lebih luas. Nah, itu kan memerlukan biaya ya. Atau misalkan kalau terkait fasilitas, ya AC-nya fasilitasnya harus lebih dingin. Kalau orangnya banyak gitu ya, otomatis AC-nya membutuhkan lebih banyak daya. Terus selanjutnya bisa jadi kehilangan pasien gitu ya. Pasiennya itu sudah terlalu lama menunggu, ya dia sudah nggak mau menunggu, bisa jadi pasiennya tadi pindah ke rumah sakit yang lain. Oh, saya sudah tahu nih di rumah sakit A ini menunggunya terlalu lama. Nah, maka bisa jadi si pasiennya tadi berpindah ke rumah sakit yang lainnya, tidak mau ke A, pindah ke rumah sakit yang lainnya. Lalu pasien tidak bahagia. Nah, pasien tidak bahagia ya. Apalagi dia dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan sakit dia harus menunggu lama, jelas pasien tidak bahagia. Tidak bahagia di sini nanti bisa berakibat jadi tidak mau kembali lagi ke rumah sakit itu. Atau nanti kalau terkait kesehatan ya bisa jadi nanti kesehatannya semakin menurun ya, bukannya sembuh malah bisa semakin parah. Nah, pertanyaannya, mengapa menunggu? Kenapa sih harus antri gitu ya? Apa sih yang menyebabkan di sini itu ada antrian? Apalagi di rumah sakit tadi, kenapa antri itu ada di mana-mana? Kenapa harus menunggu? Permintaan atau demand lebih banyak dari layanan atau servis yang tersedia. Jadi ya karena yang datang itu sangat membludak gitu ya. Yang datang itu sangat banyak, padahal pelayanannya terbatas. Nah, kalau yang datang ya nggak terbatas, bisa jadi semuanya datang gitu, bisa jadi semuanya ke rumah sakit. Tapi kapasitas rumah sakit yang melayani di rumah sakit tentu dia sangat terbatas. Mengapa layanan tidak mencukupi? Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa layanan tadi tidak mencukupi? Pertama, tidak ekonomis. Ya, karena memang secara ekonomis kalau kita buka terlalu luas gitu ya, ya nanti dia tidak untung rumah sakitnya tadi. Ya, kenapa layanan tidak mencukupi? Ya, kenapa tidak kita dokternya diperbanyak saja gitu ya. Dokternya diperbanyak supaya nanti tidak menunggu. Nah, tapi kan tidak ekonomis jadinya. Ya, tidak ekonomis karena si direktur rumah sakit harus mengeluarkan biaya yang besar kalau digunakan dokter yang banyak. Tidak ada ruang. Nah, selanjutnya bisa jadi rumah sakitnya tadi punya duit ya atau punya banyak dokter gitu. Tapi ruangnya tidak tersedia gitu. Ruangnya terbatas, cuma bisa menampung sekian pasien misalkan. Dan kedatangan yang tidak dapat diprediksi. Nah, ini juga mungkin kalau kita lihat di rumah sakit itu kalau pagi ya, kalau pagi itu membludak gitu ya, membludak sangat banyak. Tapi nanti sudah sangat siang itu sudah mulai sedikit, sore apalagi sore sudah mulai membludak lagi ya kalau yang periksa di sore. Nah, maka di sini ada kedatangan yang tidak diprediksi. Contoh yang lain misalkan di bank ya, kalau di bank itu
nggak bisa kita prediksi ya, kapan rame, kapan dia itu sepi. Atau misalkan kalau kalian ke kampus ya, kalau kalian ke kampus itu kadang-kadang tempat parkirnya penuh, kadang-kadang tempat parkirnya sepi. Nah, ini salah satu yang mengakibatkan antrian itu karena kedatangan yang tidak dapat diprediksi. Nah, ini tadi ya, masalah antrian di rumah sakit. Jelas tidak ada yang senang menunggu, baik si pasien maupun direkturnya. Selain itu, kenapa harus menunggu? Karena ini tadi, karena permintaan atau demand-nya lebih banyak dari servis yang tersedia. Oke, sekarang pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Berapa lama harus menunggu? Nah, mungkin menunggu sih nggak apa-apa gitu ya. Bagi kalian menunggu itu nggak apa-apa. Yang penting pasti ya kan. Menunggu itu nggak apa-apa. Yang penting pasti kapan yang ditunggu tadi akan datang, kapan yang ditunggu tadi itu akan kita terlayani gitu ya. Nah, si pasien tadi juga seperti itu. Mungkin nggak apa-apa sih kita nunggu gitu ya. Tapi nanti harus pasti setelah sekian menit kita dilayani oleh si dokter. Berapa orang dalam antrian? Pertanyaan selanjutnya. Kalau saya datang pagi, itu kira-kira yang antri ada berapa orang? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Berapa orang dalam antrian? Kapan sebaiknya saya datang untuk mendapatkan layanan lebih cepat? Nah, selanjutnya ini, kalau kita sudah tahu berapa orang dalam antrian, jam berapa tadi, kita bisa memprediksi ya. Saya harus datangnya jam berapa? Kalau di rumah sakit, ya kalau kita nggak penting-penting banget, jangan pagi. Kalau pagi pasti padat sekali. Mungkin kita bisa siang atau bisa sore, gitu ya. Jadi kita bisa menentukan kapan kita harus datang supaya mendapatkan layanan yang lebih cepat. Pertanyaan menarik untuk direktur rumah sakit. Jadi tadi pertanyaan yang harus terjawab ya dari seorang pasien yang datang, nah, dia menunggu, pasti yang muncul dalam benaknya itu tadi. Berapa lama saya harus menunggu, berapa orang dalam antrian, terus sebaiknya saya datang jam berapa. Nah, selanjutnya dari direktur rumah sakit, seberapa besar area tunggu. Nah, jadi kira-kira harus disediakan berapa luas ruang tunggunya ya, kalau pasien yang datang tiap harinya sekian gitu. Jadi harus diperkirakan seberapa besar area tunggunya. Berapa banyak pelanggan pergi. Nah, misalkan kita sediakan waktu tunggu, kita sudah setting gitu ya. Oh, kita setting waktu tunggu paling lama itu 30 menit. Nah, kalau 30 menit itu kita setting, ada berapa pelanggan yang pergi. Nah, kalau kita pendek lagi 15 menit, adakah? Ada tidak pasien yang pergi gitu ya. Jadi pertanyaan dari direktur rumah sakit, selanjutnya berapa banyak pelanggan yang pergi. Apakah sebaiknya pelayanan ditambah? Nah, ini yang menarik. Misal di pendaftaran gitu ya, di pendaftaran itu sudah kita buka 2 ya, sudah dibuka 2 ternyata antrinya itu 30 menit ya, apalagi pagi ya 30 menit baru bisa terlayani di pendaftaran saja gitu ya. Apakah si direktur rumah sakit tadi harus menambah jadi 3? Nah, pertanyaannya seperti itu. Kalau kita tambah jadi 3, pertanyaan selanjutnya harus ada berapa server yang disediakan, terus si pasien tadi harus menunggu seberapa lama. Oke, kita tambah jadi 3. Tapi sekarang efeknya gimana bagi pasiennya tadi nunggunya harus berapa lama? Biaya yang dikeluarkan untuk membuka satu server tambahan tadi berapa? Gitu ya. Apakah sebaiknya pelayanan ditambah? Apakah sebaiknya sistem membentuk satu atau lebih barisan antrian? Nah, ini juga penting kalau kita lihat di rumah sakit gitu ya. Apakah antriannya cukup satu jalur? Ya, satu jalur atau bisa kita lebih antriannya lebih dari satu barisan. Nah, efeknya seperti apa kalau kita buka satu atau 2 barisan antrian. Nah, ini juga penting. Apakah sebaiknya sistem menyediakan jalur cepat? Nah, ini juga penting nih, apalagi di rumah sakit ya. Kita lihat kalau ada pasien gawat darurat ya, tentu harus kita sediakan jalur cepat.
Atau kalau misalkan di bank gitu ya, di bank itu mungkin kita ada pelanggan-pelanggan itu yang prioritas ya, pelanggan-pelanggan premium yang dia itu nabungnya pasti banyak gitu ya, nabungnya pasti banyak. Apakah kita perlu sediakan jalur cepat ini? Nah, ini ya tadi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya, yang pasti ditanyakan baik dari pasien maupun direktur rumah sakit. Nah, terus tugas siapa ini untuk menjawab? Bagaimana menjawabnya ya? Pertanyaan-pertanyaan yang banyak ini bagaimana menjawabnya? Nah, untuk menjawab masalah tersebut, teori antrian menjawab. Nah, yang bisa menjawab pertanyaan yang banyak tadi yaitu teori antrian. Kenapa teori antrian bisa menjawab? Pertama, teori antrian itu menjelaskan fenomena antrian. Jadi fenomenanya tadi bisa kita jelaskan dengan teori antrian. Baik menunggu maupun yang melayani. Lalu memodelkan sistem secara matematis. Nah, ini yang penting. Jadi di teori antrian nanti kita belajar bagaimana memodelkan sistem secara matematis. Otomatis kalau kita sudah bisa memodelkan ya, bisa memodelkan secara matematis, nanti bisa kita analisis solusinya seperti apa. Terus bisa kita ubah-ubah nilai parameternya, misalkan kita buka satu channel, efeknya seperti apa. Kita buka 2 server, itu seperti apa. Gitu ya. Jadi dengan memodelkan secara matematis, nanti istilahnya kalau kemarin kita bisa mencoba-coba, ya, bisa mencoba-coba, kita simulasikan dengan data kita, hasilnya seperti apa. Oke, dan terakhir mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Ya, jadi teori antrian akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi baik direktur rumah sakit maupun pasien. Nah, sekarang kita masuk ke teori antrian. Tadi pendahuluan dulu ya, pendahuluan kenapa sih kita harus belajar teori antrian? Ternyata memang di kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari antrian ya, baik antrian manusia maupun antrian barang. Maka penting sekali kita mempelajari tentang teori antrian. Teori antrian yang pertama itu ada macam-macam disiplin antrian. Nah, disiplin antrian. Yang pertama FIFO, first in, first out. First in, first out. Kedatangan pelanggan pertama menerima pelayanan lebih dahulu. Contohnya memberi tiket bioskop. Nah, ini ya yang sering kita jumpai. Nah, yang mungkin di mana-mana seperti ini ya, FIFO, first in, first out. Jadi pelanggan yang datang duluan, dia dapat pelayanan terlebih dahulu. Contoh, kalau kita membeli tiket di bioskop ya, otomatis itu biasanya kan kita ngantri ya kan. Yang depan otomatis dilayani terlebih dahulu. Nah, atau misalkan tadi di rumah sakit ya, waktu kita mendaftar di rumah sakit, yang antri dapat nomor pendaftaran dulu, dia dilayani terlebih dahulu. Atau antri kita waktu di minimarket ya, kita di depan, otomatis kita terlayani terlebih dahulu. Nah, ini first in, first out yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya tidak susah ya. Misalnya ada LIFO, last in, first out. Kedatangan terakhir menerima pelayanan terlebih dahulu. Nah, ini justru yang datang terakhir ya. Yang datang terakhir itu justru mendapatkan pelayanan terlebih dahulu. Nah, apa contohnya? Contohnya pembongkaran barang dalam truk. Ya, jadi kalau kita memasukkan barang di truk itu kan yang kita taruh di depan, yang kita taruh duluan ya kan, kita taruh duluan itu justru mengeluarkannya kan terakhir gitu ya. Selanjutnya yang datang kita masukkan terakhir, ya, kita masukkan ke dalam truk itu terakhir, justru kita ambil terlebih dahulu. Nah, itu last in first out. Yang datang terakhir menerima pelayanan terlebih dahulu. Misalkan apalagi tumpukan piring misalkan. Kita mencuci piring ya. Mencuci piring kan kita tumpuk-tumpuk ya. Kita tumpuk-tumpuk, yang terakhir ditumpuk itu justru dibersihkan terlebih dahulu kan. Nah, bukan kita ngambilnya dari bawah kan tidak. Pecah dong piringnya gitu ya. Maka tadi kalau kita punya tumpukan piring itu yang terakhir kita tumpuk ya, yang terakhir datang itu justru kita bersihkan terlebih dahulu. Itu last in first out. Nah, nanti bisa kalian cari-cari lagi ya contoh yang LIFO,
dia datangnya terakhir, justru dia dilayani terlebih dahulu. Lalu ada zero, service in random order. Zero, penerimaan pelayanan secara acak, pengawasan mutu barang dalam quality control. Nah, ini contoh ngacak ya, belum tentu yang datang dahulu, belum tentu yang datang terakhir, kita ngambilnya acak. Contohnya di pengawasan mutu barang. Nah, ini justru kalau kita ngecek barang ya, kualitas kontrol suatu barang, kita ngambilnya ngacak kan, misalkan dalam suatu gudang gitu ya, dalam suatu gudang beras misalkan ya, kita ngambil berasnya tadi ngacak ya, kita cek seperti apa kondisinya, nggak urut gitu ya, nggak urut, justru acak, karena acak itu bisa mempresentasikan keseluruhan populasinya gitu ya. Zero, service in random order. Lalu ada priority service, PS. Pelayanan diberikan kepada pelanggan dengan prioritas lebih tinggi. Contoh penanganan terhadap pasien gawat darurat di rumah sakit. Nah, ini kalau kita di rumah sakit ya, yang gawat dahulu ya, yang gawat dahulu itu menerima pelayanan terlebih dahulu. Jadi prioritasnya yang mana? Atau misalkan tadi ya, kalau di bank itu, bisa jadi disediakan jalur khusus ya bagi emang pelanggan-pelanggan yang dia premium, biasa nabung banyak gitu ya, bisa jadi dia diprioritaskan. Nah, ini ya dipahami ada 4 disiplin antrian. FIFO itu yang datang dulu dilayani lebih dahulu, LIFO yang datang terakhir justru dilayani terlebih dahulu, Zero itu random acak, lalu priority service PS itu yang penting dahulu, yang terpenting dahulu itu yang kita layani terlebih dahulu. Nah, sekarang istilah-istilah yang harus kalian ketahui di teori antrian. Pertama, kedatangan atau arrival. Datangnya pelanggan, orang atau barang untuk dilayani, mengikuti distribusi Poisson dan bebas terhadap kedatangan sebelum atau sesudah. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama ada arrival atau kedatangan. Kedatangan di sini bisa kedatangan orang, bisa kedatangan pelanggan gitu ya. Datang yang jelas untuk dilayani ya, datang tadi ke rumah sakit ya, datang untuk dilayani. Kalau misalkan tadi barang tadi ya, datang itu untuk dikeluarkan ya, atau misalkan tadi tumpukan piring tadi ya, datang ya untuk dibersihkan ya. Jadi tergantung gitu ya, layanannya itu apa yang diberikan. Lalu mengikuti distribusi Poisson dan bebas terhadap kedatangan sebelum atau sudah. Jadi biasanya di sini kedatangan itu dia berdistribusi Poisson gitu ya, dan bebas terhadap kedatangan sebelumnya. Jadi nggak bergantung dengan sebelumnya. Jadi gini, untuk sistem antrian ini memang dia probabilistik ya. Probabilistik bukan deterministik. Kalau probabilistik kan peluang ya, nggak tentu. Ya, datang itu kan nggak tentu. Bisa jadi jam-jam tertentu dia itu padat, jam-jam tertentu dia senggang. Ya kan nggak tentu juga. Nggak ada yang bisa memastikan per jam itu yang datang berapa, kan nggak ada yang bisa memastikan. Nah, itu kita katakan dia probabilistik. Tapi kalau deterministik itu pasti ya, pasti. Misalkan mesin fotokopi ya, mesin fotokopi itu pasti setiap kita bisa setting gitu ya, setiap menit yang keluar berapa, setiap menit yang keluar berapa itu pasti. Nah, tapi untuk pelanggan di sini probabilistik, maka distribusinya itu juga probabilistik, yaitu dalam hal ini Poisson. Maksudnya tidak bergantung terhadap kedatangan sebelum dan sudahnya gini ya. Misalkan tadi sebelumnya yang datang banyak ya, setelahnya pasti sedikit, belum tentu juga gitu ya. Atau pertama sedikit setelah itu banyak, belum tentu juga gitu. Jadi nggak bergantung baik kedatangan maupun sebelum dan sesudahnya. Ya, pertama kedatangan atau arrival. Waktu pelayanan. Nah, lama pelayanan sampai selesai. Waktu pelayanan ya dari dia dilayani, ya, dari dia dilayani ya, sampai dia selesai. Ya, dari dia dilayani terus sampai dia selesai terlayani. Misalkan tadi dia periksa dokter ya, jadi dari dia masuk ke ruang dokter gitu ya, sampai dia selesai diperiksa dokter keluar. Nah, itu namanya lama pelayanan.
Waktu menunggu. Waktu menunggu untuk dilayani atau waktu menunggu selama dalam sistem. Nah, jadi menunggu jelas ya. Kalau menunggu berarti dia dari datang ya sampai nanti dia terlayani. Misalkan tadi di rumah sakit ya, kita mendapatkan pelayanan dokter. Nah, kita sudah daftar, terus kita kan nggak langsung dilayani dokter kan? Kita nunggu dulu. Kita nunggu sekian menit gitu baru nanti dilayani dokter. Atau kita misalkan di bank ya ingin menabung di teller, kita datang dulu, kan nggak langsung dilayani dengan teller ya. Kalau tellernya sedang sibuk, ya kita pasti suruh menunggu dulu. Nah, nunggu dulu sekian menit, baru nanti dilayani. Nah, itu waktu menunggu dalam sistem ya. Terus ada Satuan Penerima Pelayanan, SPP, kita singkatnya SPP, pelanggan atau customer. Ya, jadi Satuan Penerima Pelayanan. Nah, ini bisa orang ya, kalau di rumah sakit tadi berarti orang, pasien, ya, atau bisa jadi dia barang ya, kalau dalam kasus di mobil box tadi, ya itu berarti barang-barang yang akan dikeluarkan itu SPP-nya. Kalau di mencuci piring tadi, piring-piring tadi itu merupakan SPP-nya. Ya, jadi Satuan Penerima Pelayanan ini bisa dia berupa manusia, bisa juga dia barang. Kita katakan pelanggan atau customer ya. Pemberi pelayanan. Nah, pemberi pelayanan kita simbolkan PP, server atau kita sebut dengan server. Server ini bisa orang, ya, bisa juga barang. Kalau orang berarti misalnya kasir. Jadi yang melayani ya, yang melayani itu si kasir tadi, kasir melayani. Teller ya, kalau kamu nabung di bank, teller yang melayani. Lalu penjual tiket, kalau di bioskop tadi berarti servernya penjual tiket. Bisa juga mesin gitu ya, barang mesin otomatis. Misalkan tadi tentang mesin fotokopi ya. Nah, mesin fotokopi itu servernya. Atau misalkan kalian apa ya yang mesin itu, oh ini misalkan kalian masuk ke kampus ya. Masuk ke kampus itu kan harus ngambil tiket dulu di mesin ya. Nah, itu kalian nanti mesinnya tadi si servernya, pelayannya si mesin tadi. Jadi tidak terbatas yang melayani itu manusia gitu ya, bisa jadi yang melayani itu mesin. Terus ada rata-rata kedatangan, kita simbolkan RRK, yaitu banyaknya kedatangan SPP per satuan waktu. RRK, rata-rata kedatangan. Banyaknya kedatangan per satuan waktu. Maksudnya gini, misalkan 1 menit itu yang berapa, datang berapa, atau 1 jam berapa, ya tergantung satuannya ya. Misalkan kalau di rumah sakit tadi 50 pasien per jam, nah seperti itu. Berarti setiap 1 jam itu yang datang rata-rata 50, ya kita ambilnya rata-rata. Atau misalkan mesin fotokopi tadi ya, itu misalkan bisa memfotokopi 100 lembar per menit. Nah, itu 100 lembar per menit, RK-nya 100 lembar per menit. Terus ada rata-rata pelayanan, banyaknya pelayanan yang dapat diberikan dalam waktu tertentu. Tadi kalau tadi kedatangan ya, jadi yang datang itu berapa, sekarang yang dilayani. Ya dok, misalnya dokternya tadi, seorang dokter itu bisa melayani 10 pasien dalam 1 jam. Nah, berarti dalam 1 jam si dokter tadi bisa melayani 10 pasien. Atau teller bisa melayani 30 pelanggan ya, dalam 1 jam. Nah, itu RRP, banyaknya pelayanan yang dapat diberikan dalam waktu tertentu. Oke, tadi kita sudah bahas tentang istilah-istilahnya, jadi silahkan dipahami, karena nanti sering kita pakai ya, ada kedatangan atau arrival, waktu pelayanan, waktu menunggu, pelanggan, customer, server, ya, terus rata-rata kedatangan, rata-rata pelayanan. Ini istilah-istilah ini nanti sering kita gunakan. Nah, sekarang kita masuk ke struktur dasar model antrian. Jadi, struktur dasarnya ini ya, di sini ada suatu populasi ya, misalkan kalau di rumah sakit RSUD gitu ya, misalkan RSUD Tangerang Selatan ya, misalkan gitu.
ya udah berarti populasinya ini seluruh warga Tangerang Selatan ya, ini populasi. Nah, dari populasi tadi ada beberapa ya, ada beberapa yang masuk ke antrian. Satuan penerima pelayan tadi SPP. Jadi SPP ini masuk ke dalam antrian. Lalu setelah masuk ke antrian, nah ini sistem antriannya, dia mendapatkan mekanisme pelayanan. Nah, mendapatkan pelayanan, lalu SPP ini keluar. Nah, kita ulangi bahwa ini populasi ya. Jadi populasi ini tergantung ya, populasi di sini bisa populasi barang ya, bisa populasi manusia yang jumlahnya itu bisa jadi tak berhingga, yang nggak bisa kita prediksi ya, keseluruhan populasi itu berapa. Dari populasi itu dia masuk ke dalam sistem. Nah, di sini sistem antrian itu terdiri dari antrinya itu sendiri ya, dari antrinya itu sendiri dan dilayani. Nah, itu yang harus jadi catatan penting ya. Jadi sistem antrian itu nggak cuma pas antri aja ya, tapi sistem antrian itu dari dia antri, terus dia dilayani, nah itu namanya satu sistem antrian. Nah setelah dia antri, dia dilayani, baru si SPP tadi keluar dari sistem antrian. Nah ini diperhatikan baik-baik, struktur dasar model antrian ada populasi, ada sistem yang terdiri dari antrian dan pelayanan, baru dia keluar. Nah, dari sistem antrian tadi, maka bisa kita bentuk konfigurasi sistem antrian. Nah, ada beberapa konfigurasi sistem antrian. Yang pertama, single station, single server model. Nah, artinya pelayanannya ada satu ya, single server model. Berarti pelayanannya ada satu, single station. Maka dia artinya ada satu jalur ya. Ada satu jalur, lalu satu pelayanan, baru dia keluar. Nah, di sini ya. Di sini dia datang satu jalur, terus dia dilayani keluar. Contohnya apa misalkan? Di ini ya, di Indomaret ya. Itu misalkan yang layani cuma satu, ya berarti ini masuk single server ya kan, satu baris kan ya, satu baris terus dia dilayani terus dia keluar. Atau misalkan di bank ya, di bank itu loketnya cuma ada satu ya, misalkan tellernya cuma ada satu baris, dia dilayani terus dia keluar gitu. Nah, bisa juga single station multi server model. Satu barisan dan beberapa fase atau urutan pelayanan. Nah, ini datang satu baris ya, datang satu baris, tapi pelayanannya itu beberapa fase ya, beberapa fase baru dia keluar. Contohnya apa ini yang kita harus beberapa fase? Misalkan di rumah sakit juga bisa ya, misalkan kita di rumah sakit itu kita ke dokter ya kan, kita ngantri dokter, nah dokternya setelah sudah selesai nanti terus ke menebus obat gitu ya, terus nanti bayar, nah itu bisa. Jadi ada beberapa fase yang harus dilalui. Atau multi station, multi server model. Nah, jadi di sini datang pelayanannya banyak ya, pelayannya banyak, lalu dia keluar. Tapi antrinya tetap dalam satu baris ya. Ya, misalkan ini aja. Di suatu bank gitu ya, di bank tapi tellernya banyak ya. Bank tapi tellernya banyak. Ya, itu kan tetap nunggunya dalam satu antrian kan, nomor urutnya tetap satu gitu ya. Nomor urutnya satu. Nah, nanti melayaninya bisa pakai teller 1, teller 2, teller 3 gitu ya, tapi menunya tetap dalam satu antrian. Multi station, multi server model. Yang terakhir, multi station, multi server model. Jadi satu atau beberapa barisan dan beberapa fase pelayanan. Nah, jadi di sini datang ya, terus setelah dilayani itu dia ada beberapa fase gitu ya. Ya, misalkan ini kalau kita ngurus SIM ya, misalkan ngurus SIM atau ngurus izin usaha gitu ya di suatu instansi pemerintahan gitu ya. Bisa jadi pelayanannya banyak gitu ya.
pelayannya itu banyak, tapi dalam pelayanan itu dia melakukan beberapa fase. Misalkan kalian tadi ya bikin SIM itu tes kesehatan dulu, terus tes mengendara, gitu, terus foto. Ya, itu kan ada beberapa fase ya, ada beberapa fase baru kalian keluar dari sistem itu. Ya, tentang teori antrian kita bahas tentang konfigurasi sistem antrian. Itu tadi kita sudah membahas pentingnya antrian gitu ya, karena di kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas yang namanya antrian. Di mana-mana kita menemukan antrian, terus tadi kita sudah lihat teori antrian itu apa saja, ada disiplin antriannya, ada konfigurasi sistem antrian. Nanti kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya yaitu tentang modelnya. Kita sudah belajar pentingnya apa. Nah, setelah ini kita akan mempelajari tentang model antrian. Demikian dulu pembahasan kita kali ini. Nanti kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.